Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis komparatif yang dimiliki oleh perkoperasian di Indonesia ya. Baik, di sini kita melihat adanya koperasi dalam analisis organisasial yang komparatif. Kita melihat identitas koperasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Di sini adalah sebagai badan hukum yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian. Ini juga pembahasannya adalah tentang fungsi dan peran koperasi. Yang pertama di sini adalah alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi. Ya, bahwa koperasi ini berfungsi dan berperan aktif dalam membentuk suatu pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat tentunya. Yang kedua, di sini adalah alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ya, artinya bahwa dengan pengembangan ekonomi dan potensi tersebut diharapkan bisa meningkatkan pendapatan tiap masyarakat yang mengikuti perkoperasian tersebut, baik itu di masyarakat pedesaan maupun misalnya kalau di perkotaan yaitu koperasi-koperasi pegawai yang ada di masing-masing industri atau masing-masing kantor ya. Lalu alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat. Ya, artinya bahwa koperasi sebagai wadah di mana seluruh anggotanya bisa memperjualbelikan misalnya barang dagangannya ya, terutama ini untuk daerah-daerah pesisir maupun pedesaan. Misalnya di daerah nelayan itu banyak koperasi-koperasi produksi untuk menjual ikan dan memasarkan ikan atau sebagai penadah bagi para petani atau para nelayan yang berkecimpung di laut. Selanjutnya alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Nah ini bahwa koperasi ini diharapkan bisa mengembangkan perekonomian di Indonesia ya tentunya. Karena banyak beranggotakan masyarakat yang di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya definisi koperasi yang seperti pembahasan sebelumnya telah dibahas ya. Ini menurut para ahli baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri ya. Kemudian ada definisi koperasi juga di sini dibahas kembali untuk mengingatkan kembali bahwa koperasi ini berwajah ganda yakni untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan mempercepat proses pembangunan. Ya, artinya dalam perkoperasian Indonesia ini dibutuhkan suatu wadah yang bisa memfasilitasi seluruh anggotanya maupun masyarakat pada umumnya bisa memiliki satu komunitas. Komunitas kalau misalnya orang-orang yang mengerti teknologi mungkin nggak masalah untuk mengikuti suatu komunitas di marketplace yaitu komunitas berjualan. Tapi apa jadinya apabila suatu daerah itu tidak terjangkau oleh internet misalnya ya, atau tidak terjangkau oleh teknologi yang saat ini sedang kita pakai, kita gunakan. Nah, itulah yang nantinya bisa memfasilitasi koperasi sebagai badan usaha yang bergerak di daerah-daerah terpencil. Kemudian organisasi ekonomi koperasi memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, sekelompok orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama dalam hal ini misalnya yang kemarin sudah pernah dibahas adalah bahwa koperasi itu misalnya di suatu industri maka anggota-anggotanya pun adalah pegawai di lingkungan industri tersebut ya, dia tidak merekrut atau tidak membuka keanggotaan bagi orang-orang yang ada di luar perusahaan tersebut. Kemudian adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola secara bersama. Nah ini biasanya dalam penentuannya adalah di rapat anggota. Adanya motivasi
dalam diri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama. Artinya bisa saling bertukar informasi, bisa saling bertukar skill misalnya, yang misalnya tidak dimiliki anggota yang satu, anggota lain memiliki. Nah, ini bisa menjadi support bagi para anggotanya. Keempat ciri tersebut menunjukkan bahwa koperasi secara ekonomi harus mengacu pada prinsip identitas, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Nah, artinya bahwa selain kita misalnya masuk sebagai anggota dalam suatu koperasi, kita juga bisa menjadi konsumen dalam koperasi tersebut. Misalnya kita masuk dalam suatu koperasi nelayan ya yang banyak ikan misalnya. Mungkin teman kita menjual ikan gurame, kita menjual ikan nila. Nah, itu bisa menjadi pelanggan ikan gurame tersebut misalnya. Ya, atau misalnya temannya memiliki penjual udang misalnya. Yang di satu wadah koperasi bisa saling mengadakan transaksi jual beli antar anggota. Oke. Ini ada kriteria koperasi ya. Tipenya ada 4, yaitu purchasing kooperatif ya. Artinya bahwa para pemilik dari pelanggan adalah individu-individu yang sama, yaitu tadi misalnya memiliki usaha bersama ya. Terus koperasi pemasaran ya, koperasi yang melalui para anggotanya menjual produk dari bisnis mereka masing-masing. Mungkin yang bisa dilihat misalnya petani cabai, petani garam itu bisa menjual produk-produk mereka masing-masing. Koperasi konsumen ya, barang yang dibeli oleh perusahaan adalah barang konsumsi akhir dan para pelanggan adalah orang itu juga sebagai pemilik perusahaan. Artinya bahwa kalau kita melihat kalau koperasi konsumen ini biasanya yang dikonsumsi itu kayak adanya minimarket ya. Minimarket di dalam koperasi ya, minimart misalnya ya, itu juga menjadi satu jenis koperasi konsumen. Koperasi produsen di sini adalah perusahaan yang dimiliki oleh para pekerjanya. Anggota koperasi jenis ini adalah para produsen yang secara bersama-sama memproduksi produk tertentu. Yang di sini contohnya produk tersebut dijual ke pasaran umum dan untuk memenuhi pesanan para pelanggan. Jadi misalnya kita sebagai anggota koperasi, misalnya kita menerima maklun, misalnya resleting dari suatu baju atau misalnya pemasangan kancing suatu hijab, misalnya itu menjadi koperasi produsen di mana kita menerima orderan maklun tersebut misalnya dari para garmen-garmen besar misalnya, atau misalnya pembuatan industri sarung bantal misalnya ya, kita bisa menjadi produsen dalam hal packingnya ya, itu bisa terjadi ya untuk anggota. Koperasi lainnya dia ada koperasi pelayanan, pembelian, penjualan, dan koperasi simpan pinjam. Cuma harus berhati-hati, koperasi simpan pinjam ini banyak disalahgunakan juga ya. Misalnya koperasi simpan pinjam yang ujung-ujungnya memberikan keuntungan yang berlebih. Nah, itu harus dicurigai karena jangan-jangan koperasi tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan koperasi. Nah, ini harus diwaspadai karena koperasi sebetulnya tidak memberikan bagi hasil yang tinggi, tapi pasti untuk kelangsungan hidup para anggotanya, dia hanya mengambil berapa persen dan itu pun akan dibagikan di SHU masing-masing anggota. Jadi kalian harus berhati-hati untuk koperasi simpan pinjam tersebut. Berbagai hubungan dalam koperasi, di sini ada hubungan kepemilikan ya. Ini adalah peranan anggota dalam koperasi sebagai pemilik perusahaan dan memiliki hak kewajiban tertentu. Selanjutnya adalah hubungan pelayanan ya. Muncul karena fakta bahwa di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama ya. Artinya misalnya kita memiliki suatu koperasi ya. Pemilik di sini adalah anggota. Karena setiap anggota koperasi itu adalah pemilik koperasi. Jadi kita juga bisa menjadi pelanggan koperasi tersebut. Misalnya ada anggota koperasi tersebut menjual barang tertentu dan dia melalui koperasi dititip jual misalnya atau istilahnya titip jual ya, konsinyasi. Nah, itu bisa kita beli dan kita berperilaku sebagai pelanggan atau konsumen. Ya. Hubungan pasar di sini
pertemuan antara penjual dan pembeli ya. Di koperasi itu pasti ada transaksi jual beli, makanya dinamakan juga hubungan pasar. Ada pasar barang, tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Nah, kalau untuk luar negeri mungkin lebih kepada misalnya kita koperasi Indonesia bekerja sama dengan koperasi yang ada di Singapura misalnya ya, dalam hal pemanfaatan teknologi itu bisa terjadi ya. Ini hubungan pasar.